Saya Gusti, selamat datang di Cozy. Ciao minasan, Cozy Konani Yokoso. Sebelum mulai, masker nggak perlu, lepaskan, buang. Karena apa? Karena saya tidak akan menularkan virus di sini, tidak akan menularkan penyakit, dan di sini bebas 100% dari corona. Yang saya akan tularkan adalah ilmu pengetahuan dan pastinya informasi. Jadi tidak ada salahnya untuk teman-teman semua bisa subscribe, dan juga jangan lupa cari dan pencet tombol lonceng merah. Di mana? Ada di mana? Cari sendiri. Pasti bisa kan? Oke, saya tunggu mulai dari sekarang. Oke, next. Di video pertama saya kali ini, saya ingin menyampaikan informasi mengenai diri saya sendiri. Kenapa diri saya sendiri? Karena saya ingin bercerita mengenai pengalaman saya, bagaimana saya bisa mengenal Jepang, sampai bisa tertarik untuk datang ke Jepang. Pasti teman-teman di sini banyak yang bertanya-tanya tentang Jepang. Jepang itu negara seperti apa sih? Jepang kayak gimana sih? Kok banyak ya yang ingin pergi ke Jepang? Jadi, tanpa basa-basi, kita langsung saja. Check this out. Semuanya bermula ketika pada saat itu adalah ketika saya masih anak-anak. Jadi pas masih anak-anak, taulah orang kampung gitu. Di kampung itu pas zaman saya kecil itu, TV itu adalah satu barang mewah. Mungkin pernah di pelajaran teman-teman sendiri yang mungkin umurnya udah angkatan tahun 92 ke atas gitu. Salah satu benda mewah adalah, jawabannya salah satunya adalah termasuk televisi. Betul nggak? Pasti benar. Jadi di desa saya itu, kalau ingin menonton televisi, harus jalan dulu ke rumah tetangga. Ya harus jalan. Di situ kita akan rame-rame nobar apa? Nobar macam-macam ya. Karena cuma di tempat tetangga itu biasanya ada televisi. Dan satu televisi itu yang nonton bisa mungkin 15-20 anak. Coba kita bayangin ya. Satu televisi yang nonton 15-20 anak, ketika filmnya mulai, bukan film, waktu animenya mulai, semuanya hening, fokus nonton anime. Ketika ada suatu hal yang keren, sama-sama kadang-kadang ibunya yang punya rumah gitu, ada apa? Dan kadang-kadang saya termasuk anak yang kecil ya, badannya, posturnya ya. Jadi kadang-kadang harus bergerak ke situ itu, nonton agak ke depan. Biar apa? Biar kelihatan. Soalnya kalau di belakang nggak kelihatan, rame yang nonton. Ada yang badannya tinggi kan gitu kan. Woi, Raketo, minggirosite. Nah, akhirnya saya harus gimana caranya biar bisa ngelihat, ya mau nggak mau ke depan. Lagi asik-asiknya lihat, tahu-tahu ada suara aneh gitu ya. Ada yang kentut, langsung aja semuanya mendadak heboh. Habis itu kalau ada suaranya mending ya, kamu yang kentut, ayo keluar. Terus dia keluar, ditutup pintunya, katanya biar baunya hilang dulu. Yang aku tadi nonton dari balik kaca gitu di luar sambil lihat dengan muka memelas ya, lihat dari kaca gitu. Yang lebih parah lagi apa? Kalau ada yang bahasa Jawanya itu SBD, silent but deadly. Jadi kentutnya itu nggak ada suaranya, tapi tiba-tiba menusuk ke hidung. Terus yang mau disalahkan siapa? Susah itu carinya. Tapi namanya apa? Animenya itu menarik. Jadi walaupun aroma kentut itu sekeras apapun, cukup ditutup dengan tangannya. Tapi sambil mungkin di dalam hati gudul ya, salah nih, siapa nih yang kentut nih, baunya ampun. Tapi kita tidak pergi dari posisi itu, tetap fokus nonton film karena mecakucang menarik, amat sangat menarik filmnya itu, anime tersebut, sehingga kadang-kadang kita lupa waktu. Wah, udah berapa lama nih nonton nih, udah sampai kapan nih, nggak ada yang tahu. Sampai perusak swasta datang, mungkin ibunya si A, ibunya si B datang, ayo balik, mandi semuanya, mambu, balik. Akhirnya pulang. Jadi setiap hari kami berkumpul bersama nobar anime tersebut, sampai pada suatu saat kita semua masing-masing
bisa beli TV sendiri-sendiri dan bisa nonton di rumah masing-masing. Yang dari rame berkurang dan akhirnya kita hidup dengan TV masing-masing. Oke, lanjut. Setelah dari awal nonton anime mulai tertarik, tapi pada saat itu belum tahu Jepang itu apa sih, Jepang itu negara apa sih. Yang saya tahu cuman Jepang itu menarik karena animenya keren ya. Nggak kayak film-film Indonesia pada saat itu yang saya pikir wah keren, ini itu aja keren. Terus meningkat lagi kelas 4 SD, uang jajan pas masih cuman Rp500 waktu itu. Saya relain cuman ngambil sedikit uang jajan itu buat jajan es lilin tuh, cuman Rp100 gitu, atau mungkin kerupuk karak sama sambal kacang bagi yang tahu aja. Tapi rasanya waktu itu enak banget ya. Saya bela-belain jalan kemana? Ke rental komik untuk minjem buku. Sekali minjem kalau nggak salah dulu Rp200 atau Rp300 gitu. Karena uang saya miliki sedikit, saya cuma bisa minjem satu hari itu satu buku dan besoknya harus dikembalikan. Tapi untuk menyiasatinya, ini nggak ditiru ya. Saya datang ke situ, saya pura-puranya milih komik yang bagus yang mana ya? Mas, ini komik yang bagus yang mana ya? Oh yang itu ya, saya baca dulu ya. Baca 1 judul, episode 2 baca lagi, capture 3, capture 4. Wah udah lama kayaknya nih, udah sejam lebih. Ambil capture selanjutnya, kita bayar, kita pulang. Begitu terus berlanjut. Dasar otak-otak kere ya, maunya gratisan aja. Nah kemudian SMP saya ketagihan yang namanya mainan buatan Jepang. Mainan buatan Jepang ini ya tidak lain adalah PlayStation ya, PS. Waktu itu jujur saya mainnya cuma Nintendo pun pinjam-pinjam tetangga. Dan waktu itu teman saya ada yang punya rental PS, disuruh nyoba sekali PS1 waktu itu ya, dan saya ketagihan. Game apa yang saya lakukan pertama adalah Harvest Moon. Uang sangu waktu SMP kalau nggak salah Rp2.000, kita tabung, kita sisihkan untuk main PS. Hidup PS pokoknya, apalagi Harvest Moon, Digimon, Winning Eleven, Super Soccer, pokoknya semuanya. Lanjut lagi, setelah SMP lulus ganti ke SMA, saya mulai beda lagi yang saya mainkan. Saya mainkan uang sakunya meningkat dari 2.000 jadi 5.000. Saya mainnya ke warnet. Uangnya saya habiskan ke mana? Ke warnet. Jadi di warnet itu saya main game online lah, macam-macam lah, sampai suatu saat dia lihat sebelah, dia ngapain? Kayaknya asik, ngeliatnya serius banget gitu kan. Terus ternyata dia baca komik. Di pikiran saya dulu kan, wah kalau mau baca komik itu harus nyewa dulu gitu kan. Tapi kok dia bisa baca? Itulah fungsinya internet, untuk cari yang gratisan dan jangan ditiru. Sebelum lanjut for notice saja. Jadi hal buruk yang saya lakukan di sini jangan ditiru, tapi untuk diambil saja sebagai bahan pembelajaran. Paham? Jangan ditiru tapi untuk belajar saja. Oke. Jadi setelah saya tahu, saya tanya kan, itu kamu baca apa? Baca komik. Bayar nggak? Nggak, gratis. Saya ingat banget itu. Terus websitenya apa? onmanga.com. Wah, alhamdulillah saya buka dan 100% tertarik. Karena pas masih kecil aja udah suka baca komik, apalagi udah besar. Baca komik gratis pula, senang baca semuanya. Terus saya tanya, ini yang lagi ya, bagus apa ini yang lagi kamu baca apa? Wah ini nih bagus nih, apa? Ada nih namanya Anedoki. Anedoki apaan itu? Nggak tahu. Bahasa Inggris bukan, bahasa apa? Bahasa Jepang kali. Tapi bahasanya apa di sini? Bahasa Inggris kok pakainya? Bisa dibaca, bisa. Oh yaudah. Saya mulai baca. Beneran seru banget. Jadi ceritanya itu bisa bikin jantung deg-degan ya. Wah, keren gitu kan. Cuma ternyata ini yang bikin keracunan. Yang bikin terjebak. Di sisi lain, dia genrenya itu ada kehidupan sehari-hari,
komedi, dan ada genre lainnya yaitu ecchi. Untuk yang tidak tahu ecchi, silahkan cari sendiri. Tapi jangan ditiru ya, bagi yang masih di bawah 18 tahun mending jangan dicari genre ecchi. Di situ saya mulai suka hal-hal humor yang berbau-bau ecchi. Kemudian lanjut lagi, di saat yang sama teman juga tetangga sebelah gitu lihat, kok nonton film keren, film kartun nih, anime, ada anime juga, nggak cuma di TV ya, ada bisa di-download di komputer ya, online lewat internet. Wah keren nih, bayar nggak bayar, gratis. Tertarik pasti langsung, udah kamu udah download apa, aku pinjem lah. Udah kamu punya film apa, aku punya ini, aku tonton lah. Pertama kali yang aku tonton adalah To Love Ru. Bagi yang belum tahu To Love Ru, cari sendiri infonya. Tapi ingat, yang belum 18 tahun jangan cari, jangan tonton, oke? Karena lagi-lagi itu semua berbau ecchi. Dan teman saya yang ngajakin itu, mungkin dia ecchi mania ya. Semuanya mulai dari komik sampai anime-anime yang dipinjamkan ke saya, semuanya jadinya ecchi. Dan itu racun buat saya. Jadi ketagihan pas zaman itu ya. Terus saya nonton lagi mulai dari To Love Ru, terus second edition-nya lanjutannya To Love Ru Darkness, ada lagi Hex School of the Dead, Hex School DxD, dan lain sebagainya. Oke, stop dulu. Oke, masih bersama saya. Sebelum lanjut lagi ke sesi berikutnya, jangan lupa pencet subscribe. Karena apa? Kalau nggak subscribe, kita nggak akan ketemu lagi. Sedih kan jadinya. Akhirnya nggak bercanda ya. Mau subscribe di situ, nggak subscribe silahkan. Tapi jangan nyesel nantinya ya, oke? Kemudian setelah saya kecanduan yang namanya manga dan anime, dan terutama genre-genre yang ecchi tadi. Jadi kalau nge-search ya, cari yang dapat, simpan, baca, tonton gitu terus. Dan lama-lama saya pikir kayaknya udah nih, yameo kana tak mau teta, udahan aja apa ya, kok lama-lama bosen juga gini-gini. Yang awalnya bisa bikin deg-degan, lama-lama kayak gitu udah biasa, udah menariknya hilang gitu. Ya mungkin deg-degannya wajar kali ya, yang namanya anak SMA kan masih labil gitu, disenggol dikit sama cewek mungkin udah sambil sekolah satu. Kemudian setelah saya berpikir untuk udah males kalau cuman baca gini aja, udahlah main game aja, lanjut main game aja sehari ini. Ngutang sana ngutang sini cuma buat ke warnet, tapi nggak bercanda ya. Kemudian setelah lulus SMA belum punya pandangan hidup. Sebenarnya aku pengennya apa sih, mau kayak gimana sih, masih kayak ya bingung lah menentuin jalannya seperti apa, aku mau jadi apa, nggak tahu. Akhirnya karena nggak tahu itu, ya udah ikut-ikutan teman aja. Tanya teman, kamu mau kuliah kemana? Kesini, jurusan apa ini? Terus aku cuma mikir-mikir, kayaknya kuliah di situ jurusan itu enak juga ya, nyantai, nyaman, yaudah ikut aja. Jadi kuliah awalnya dari ikut-ikutan temen. Oke, next. Setelah ikut-ikutan temen itu akhirnya kuliah juga. Pas di kuliah gak ada yang jauh berbeda ya, kehidupan kuliah seperti biasa, kampus-kampus, belajar-belajar, tes-tes, ujian-ujian, semuanya ikut-ikutan temen belajar ikut belajar, temen main ikut main, ya enak-enak aja kan. Terus ketika udah hampir mendekati masa kelulusan, teman-teman ngerjain skripsi, ikut-ikutan ngerjain skripsi. Tapi bedanya mereka mungkin sudah punya pandangan seperti ini. Oh, aku mau jadi seperti ini, aku bikin seperti ini. Dan sayangnya saya di sini nggak bisa ikut-ikutan. Karena apa? Karena skripsi dikerjakan masing-masing. Oke. Disitulah saya merasakan semangat dari teman-teman, orang tua, dan juga calon teman hidup saya nantinya yang bawelnya, tapi bawelnya dari positif ya, selalu mengingatkan, ayo kerjain skripsinya, udah kerjain belum? Kalau bisa, mungkin kalau orang Jepang bilang, "Oi, omae, chanto yatte yo."
Mungkin kayak gitu ya, orang tua saya sendiri aja nggak pernah marah-marah ya, tapi pacar saya, makanya saya takut. Tapi coba ya. Dan akhirnya saya pun lulus. Lulus bro, lulus kuliah bro, dapat gelar sarjana bro. Ya cukup begitu, lulus saja. Kalau bukan karena orang-orang yang menyemangati, kayaknya bakal susah lulus ya, calon-calon mahasiswa tadi. Ya kemudian nilai yang saya dapat memuaskan, nggak jelek, nggak bagus banget, tapi pas gitu, dengan IP yang memuaskan, puas gitu. Kemudian dari situ saya berangkat lagi berpikir, wah saya udah dapet nih, ya kan, ijazah. Mahal-mahal nih ijazah. Berapa tahun? 4 tahun ngejar ijazah sampai lulus. Terus kok ijazahnya dibiarin nganggur aja. Akhirnya, udah yuk daftar kerja lah dengan ijazah yang saya dapat. Saya dapat ijazah, terus saya mikir, wah ijazah capek-capek didapetin ya 4 tahun, terus dengan biaya yang nggak sedikit gitu kan. Akhirnya udahlah, kita pakai ini buat cari kerja. Saya daftar, jalan, cari pekerjaan gitu kan, kayak mahasiswa baru. Terus kok mahasiswa baru, kayak fresh graduate baru gitu ya, namanya baru, namanya fresh ya baru ya. Oke, kayak fresh graduate gitu. Cari instansi yang kira-kira cocok sama saya, cari perusahaan-perusahaan yang cocok sama saya, dan dari banyaknya perusahaan akhirnya saya keterima di yang dekat rumah aja. Yang kalau jalan kaki cuman mungkin 2-3 menit nyampe. Begitu nyebrang jalan langsung sampai ke kantor gitu kan. Tiap hari ngantor. Saya bersyukur ya bisa keterima di perusahaan itu dengan embel-embel yang masih fresh graduate, belum punya pengalaman, dan itu sebagai pekerjaan resmi saya setelah lulus. Di situ saya mulai berpikir ya, menata kembali hidup, kemudian mulai termotivasi untuk memikirkan kembali, sebenarnya tujuan hidupku apa sih? Kok kerjaanku kayak begini? Aku pengen jadi apa sih sebenarnya? Enggak. Jadi dari situ saya termotivasi lagi untuk aku harus mengatur ulang nih. Sebenarnya aku pengen jadi orang seperti apa sih? Terus akhirnya dari situ sedikit demi sedikit aku mulai memikirkan tujuan hidupku adalah tidak seperti ini. Jadi yang harus saya lakukan adalah ayo keluar, jangan di sini. Kalau aku masih tetap kerja di tempat itu, aku nggak akan bisa mencapai tujuan hidupku. Jadi saya memutuskan untuk kayaknya resign aja. Kita cari pekerjaan yang lain, atau mungkin kita bikin pekerjaan yang lain. Dan akhirnya saya resign. Tahu sendiri, cari kerja itu susah, apalagi sebagai seorang fresh graduate. Tapi mau gimana lagi, di situ sendiri saya juga berpikir kalau karena sekalipun hal itu dilakukan, kalau itu tidak akan bisa mencapai tujuan saya, ngapain dilakuin? Mudah Dane. Artinya adalah buang-buang waktu, sia-sia. Akhirnya dari situ saya resign. Setelah resign, saya bersama beberapa rekan akhirnya memikirkan untuk berwirausaha. Kami memikirkan berbagai hal, enaknya usaha apa ya yang bisa menghasilkan di waktu yang seperti ini. Saya juga mikir lagi tujuan hidup saya gitu kan. Jadi kalau kita melakukan tanpa tahu tujuan hidup kita, itu kayak sia-sia. Kita nggak ngerasa melakukan, hanya melakukan sebagai sebuah rutinitas saja. Kemana sih sebenarnya kita akan melangkah? Kemana sih tujuanmu? Kalau kamu nggak tahu tujuanmu, ya itu. Mungkin teman-teman bisa berkata, ya aku ngikutin takdir. Takdirmu itu apa? Keinginanmu itu apa? Tujuanmu apa? Itu yang harus teman-teman tahu dulu ya. Nah dari situ akhirnya saya berpikir, karena saya lulusan pertanian gitu, terus partner kerja saya, teman-teman saya juga ada background pertanian. Terus saya memutuskan, udah kita usaha jamur perang aja, gimana? Oke, kita bikin bisnis plan-nya. Kita buat studi kelayakannya, kemudian kita buat juga desain rumah produksinya.
alur proses pemasarannya seperti apa, dan lain sebagainya. Setelah kira-kira 2 bulan kita pikirkan matang-matang, masak-masak, akhirnya oke, ini bakal profitable, bisa mendatangkan profit. Terus ayo kita lakuin bareng yuk. Di situ saya sebagai Gusti ya mau beres lagi ya. Ya kita sama-sama bareng-bareng ngerjain project itu. Kita bangun dari nol, bener-bener nol, lahan kosong gitu kan. Kita bangun yang lahan aslinya sampah, terus kita bangun kumbung jamur itu. Dan yang menurut saya sebagai seorang fresh graduate, modalnya juga cukup besar. Setelah dipikir ya, kok ya gede ya, besar modalnya ya, iya besar, karena kayak bangun rumah dan seisinya. Jadi saya meletakkan usaha ini sebagai langkah saya untuk mencapai tujuan. Jadi saya meletakkan harapan saya di situ. Wah, dengan ini saya berharap saya bisa mencapai tujuan yang saya impikan tadi. Ya. Terus kemudian kami sama-sama membangun dari bulan Agustus 2018 sampai November 2018, dan akhirnya finish selesai. Wah, terus kita cari tenaga kerja, udah dapet tenaga kerja, kita mulai proses produksinya. Wah, seneng, masih semangat nih awal-awal nih. Yuk kita lakuin yuk. Udah ilmunya dari literatur, dari praktisi semua kita udah kumpulkan, kita tahu alurnya proses produksi seperti ini. Yuk, tinggal kita jalanin aja. Yuk bareng-bareng kita lakuin. Yuk. Terus dari situ kita lakukan yang pertama, dan hasil pertamanya sangat memuaskan. Ya, meskipun tidak mencapai target yang diharapkan, tapi kenapa saya bilang sangat memuaskan? Karena targetnya emang besar ya, 100 kilo ya. Dari satu kumbung bisa menghasilkan 100 kg. Cuma ya kalau dilihat dari prospek bisnisnya, bisa produksi 50 kg saja itu sudah break-even point atau titik impas ya. Dan kami bisa 95 kg. Itu berarti luar biasa kan. Wah, otak saya langsung berpikir cepat. Enggak sampai langsung, wah ini bakal profit gede nih, pasti bisa ini, untungnya banyak. Tahu sendiri yang bermerang ya. Terus semuanya udah beres, kita kerja lagi karena kita tahu bakal sukses, kita kerja lagi. Yang kedua, kita coba, dan hasilnya kok turun dari 95 tiba-tiba turun jadi ke 60 kilo. 60 kilo. Untungnya cuma sedikit. Kenapa ini? Terus ketiga, cuma 50 kilo. Yang keempat, 5, 6, 7, 8 berkurang terus sampai cuman 30 kilo, 35 kilo, 40 kilo. Susah mendekati break even point. Wah, saya pusing kan. Modalnya udah terus keluar ya, modalnya semakin lama semakin tergerus karena dipakai terus, kok hasilnya nggak ada. Udah cari literatur, cari orang pinter. Maksudnya orang pinter di sini orang yang paham ya, yang tahu tentang jamur merang. Saya lari ke sana, lari ke sini, tanya situ, tanya sini. Dan hasilnya apa? Tidak bisa. Akhirnya dengan berat hati, kita bertiga yang sudah merintis usaha ini, walaupun masih seumur kayak jagung ya, baru aja mulai, terus sudah dengan berhati memutuskan, udah kayaknya kita stop aja. Karena apa? Karena ya tadi, karena tidak bisa menguntungkan dan terus mengambil modal tadi yang makin lama makin besar. Akhirnya ya udah, kita cut saja sampai sini. Ya, kecewa berat sungguh, bener-bener kecewa, sedih. Terus ya gimana nggak sedih ya. Kata kayak yang saya bilang tadi, harapan untuk masa depannya, untuk tujuan hidupnya ditaruh di situ dan akhirnya hilang gitu aja. Tapi nggak apa-apa. Walaupun langkah-langkahnya gagal, tapi saya tetap masih punya tujuan, ya nggak? Coba kalau langkahnya udah gagal, tujuannya nggak ada pula. Mau jadi apa? Terus dari situ saya berpikir keras. Kalau dengan langkah-langkah seperti ini gagal, saya harus melakukan apa ya enaknya ya? Akhirnya saya mikir lagi, saya cari dulu nih. Passion saya sebenarnya apa sih? Oke, wirausaha, saya suka wirausaha.
Terus tapi dengan kondisi seperti saat itu apakah memungkinkan? Terus harus gimana nih? Passion apa lagi yang saya punya? Lagi, saya suka yang berbau Jepang ya, Jepangan gitu. Terus apa gunanya? Nggak ada gunanya. Mungkin tercetuskan, ya udahlah, kayaknya saya harus pergi merantau gitu. Pergi merantau kemana? Yang bisa menghasilkan, yang bisa mencapai tujuan hidup tadi itu. Kayaknya harus keluar kota nih. Terus mikir lagi, keluar kota mana? Kayaknya keluar kota dengan status yang baru kerja berapa lama tersebut, kayaknya belum berpengalaman juga, bakal gagal. Akhirnya yaudah keluar negeri aja. Tambah jauh. Keluar negeri, kenapa keluar negeri? Ya mungkin prospeknya baik. Bahasa Inggrisnya gimana ya? Bisa pakai bahasa Inggris, masih bisa. Terus kayaknya yang butuh tenaga kerja banyak Jepang nih. Gimana kalau ke Jepang aja? Terus akhirnya dari situ saya memutuskan, ya udahlah, fix, saya pergi ke Jepang. Dari situ udah serahkan semuanya sama yang di atas pokoknya. Udah berserah penuh pokoknya. Akhirnya dari situ saya berpikir lagi, Jepang itu perlu apa saja sih ya yang harus saya gunakan. Ijazahnya ijazah kepake nggak ya? Mungkin di Jepang ada pekerjaan pertanian, nggak tahu juga. Terus akhirnya saya browsing cari-cari informasi, banyak sekali informasinya, tapi satu yang bikin mungkin hati kecewa ya, di Jepang bahasa Inggris nggak kepake gitu kan. Aduh, kalau mau kerja di Jepang ya harus bisa bahasa Jepang. Wah, susahnya kayaknya belajarnya. Terus akhirnya karena saya masih punya tujuan tadi, saya mikir kayaknya masih bisa. Ya Reru ini bisa dilakukan ya kan. Terus akhirnya dari situ mulailah saya cari-cari informasi lagi. Terus Jisuse, saya akan jadi Jisuse. Oke, nggak masalah, jadi Jisuse. Dan ternyata mungkin bagi sebagian orang jadi Jisuse itu kayak gampang gitu ya. Ternyata susah yang pertama apa? Dituntut otak dan juga fisik. Kenapa saya bilang otak? Karena tadi yang saya bilang di awal, harus belajar bahasa Jepang. Bahasa Jepang ada apa? Pertama ada hiragana, ada katakana, ada kanji. Kemudian nanti ada bumbu, tata bahasa, ada kotobanya, kosakata, dan lain sebagainya, masih banyak. Akhirnya bisa. Sedikit demi sedikit bisa dilakukan belajar bahasa Jepang. Oke, gampang kok, bisa. Tapi muncul hambatan yang lain, yaitu latihan kedisiplinan. Ya kita tahu sendiri lah, Jepang itu negara yang disiplin, tepat waktu. Wah, pokoknya bagus-bagus lah gitu. Terus dari situ kita dilatih oleh tentara asli buat latihan fisik dengan kedisiplinan ala militer, ala tentara gitu lah. Kalau telat, misalkan telat gitu, oi kamu telat ya, ayo guling dulu, guling. Kayak bikin tahu guling kan ya. Jadi tidur, kemudian guling. Dari ujung lapangan sampai ujung lapangan. Oi kamu ketahuan kamu makan nggak dihabisin ya, ayo kamu jalan jongkok dulu sana, pergi langsung jalan jongkok sana, ambil posisi ujung lapangan sampai ujung lapangan. Kalau baik hati, kalau lagi jahat ya bolak-balik berapa kali gitu, sepuasnya sampai kenyang. Makan pagi berapa set, makan sore berapa set, mau lari, mau push up, mau sit up, semuanya beres dimakan. Kadang saya mikir, ini mau berangkat kerja apa mau berangkat perang ya sebenarnya. Emang besok kerja sebegini beratnya apa ya? Enggak. Emang kerja emang tidak merasakan hal-hal yang seperti itu. Poinnya adalah kedisiplinan. Dan akhirnya semua pendidikan itu lulus. Saya yang dari awal cuma bisa bahasa Jepang, ike kimochi, yamete. Oke, nggak usah cari tahu artinya, cuma info aja.
Kalau yang mau tahu artinya cari sendiri. Ingat, yang buat untuk yang sudah 18 tahun ke atas, oke? Dari situ bercanda. Dari situ akhirnya saya lulus intensif 49. Kelas intensif 49 lulus dengan predikat nomor 1. Dari yang nggak bisa apa-apa sampai bisa bahasa Jepang sehari-hari dasar. Yang kalau ditanyain kadang-kadang masih plagak-plegu. Kamu asalnya dari mana gitu. Udah kok karaki mastaka. Masih mikir dulu, itu orang ngomong apa ya? Kerupuk karak sama kacang ketan apa ya? Sampai sekarang yang akhirnya udah agak bisa. Nggak bisa banget. Agak, kadang-kadang masih bingung. Bilang apa, jawabnya apa gitu, nggak nyambung. Terus dari situ akhirnya saya berangkat ke Jepang. Ya, modal nekat aja. Udah berangkat kerja gitu. Dan lagi-lagi di sini yang tadi kayaknya saya ngerasa sampah gitu ya. Kenapa ngerasa sampah? Pertama, pas kuliah, pas sekolah gitu kan, udah ngerasa, oh nilaiku bagus, ya kan, fisikku bagus kok. Begitu ikut pendidikan lagi, ternyata aku nggak bisa apa-apa ya. Terus nilaiku bagus kemarin buat apa ini? Karakterku bagus kemarin di kuliah di kampus buat apa ini? Sampah semuanya gitu kan. Terus akhirnya udah pendidikan, dapat predikat bagus, berangkat ke Jepang, sampai Jepang jadi sampah lagi. Omae baka daro. Omae nichi baka bakari ini. Jadi setiap udah sampai sini tuh bener-bener ngerasa kayak sampah, kayak nggak ada gunanya gitu. Tapi mau dibilang susah ya kayak gimana lagi gitu kan. Ya emang seperti itu. Dari segi kedisiplinan sendiri ya, sama orang Jepang kalah jauh. Emang saya yang sampah atau emang orang Jepang yang terlalu bagus gitu ya? Tapi dari itu kan jadi bisa belajar begitu banyak hal ya, terutama kedisiplinan tadi. Karena yang di nomor satu kan oleh orang Jepang adalah kedisiplinan. Selain kedisiplinan ada pola pikir, juga karakter saya sendiri juga mulai berubah. Terus juga dituntut untuk bisa berpikir lebih cepat dan harus punya inisiatif, teliti, dan semuanya cepat tapi nggak salah-salan gitu. Kadang-kadang orang Indonesia pengennya bisa cepat tapi salah-salan, semua tabrak. Tapi di sini harus main mulus gitu ya, nggak boleh salah tabrak, nggak sukanya nabrak. Sampai sini teman-teman bisa ambil kesimpulan kan ya. Kesimpulan adalah jangan lupa subscribe dulu. Sebelum tahu kesimpulannya, udah di subscribe. Nah, kesimpulannya adalah ketika teman-teman ingin melakukan sesuatu, teman-teman itu harus pertama ketahui dulu passionnya teman-teman apa sih. Yang teman-teman suka itu apa sih, kemudian dari passion itu mungkin akan muncul yang namanya tujuan teman-teman. Tujuan teman-teman mau ngapain gitu. Di hidup ini mau ngapain, sehingga hidup teman-teman itu punya makna, baik untuk teman-teman sendiri atau memberikan makna untuk orang lain juga. Jadi kalau teman-teman sudah menemukan passionmu, sudah menemukan tujuan hidupmu, dan kalau untuk mencapai tujuan hidupmu itu salah satu langkahnya adalah dengan harus pergi ke Jepang atau yang ada Jepang-Jepangnya. Jadi teman-teman sebisa mungkin lakukan dari sekarang. Mau itu langkah kecil, langkah besar, yang penting lakukan dari sekarang biar tidak menyesal kemudian. Seperti saya. Kenapa saya menyesal? Karena yang pertama, Jepang itu merupakan salah satu tujuan untuk orang-orang yang menimba ilmu, mencari pendidikan. Karena ya, sistem pendidikan di Jepang saya akui memang bagus. Nah, sistem pendidikannya bagus apa memang saya yang sampah? Ya, teman-teman bisa nilai itu sendiri. Yang kedua adalah dari segi ekonomi, perekonomian. Itu jadi Jepang GDP-nya nomor 3 sedunia. Yang pertama Cina atau Amerika? Kalau nggak salah Cina, kalau nggak salah Amerika. Yang kedua, kalau nggak salah Cina, kalau nggak salah Amerika. Yang pasti Jepang nomor 3. Dengan populasinya yang cuma 126 juta jiwa, dia bisa menempati posisi GDP ke-3 di dunia. Sungguh luar biasa. Bahkan teman saya yang kemarin, orang Jepang, yang dia tinggal di Osaka, dia bilang gini, kalau kamu mau tahu, level dari gubernur Tokyo itu sama kayak presiden Indonesia. Saya kaget, kok bisa? Karena gubernur Tokyo itu dia mengelola uang yang lebih besar atau sama dengan
perekonomian Indonesia pada saat ini mungkin ya. Jadi skala yang dipegang itu sama gitu. Dari hati saya jadi bilang, wah kurang ajar nih orang, ngecek ini ya kan, tapi saya mau balas apa gitu kan, ya orang toh emang itu kenyataannya gitu kan. Jadi emang nggak perlu khawatir ketika teman-teman bekerja di sini, yang pasti gaji yang teman-teman dapatkan pasti akan lebih besar daripada gaji di Indonesia. Terus yang kemudian jaminan keamanan dan kenyamanannya pun lebih terjamin. Setiap orang yang bekerja di Jepang akan didaftarkan di Japan Pension Service. Jadi di situ ketika teman-teman selesai bekerja, teman-teman akan dijamin untuk mendapatkan uang pensiun sesuai dengan apa yang telah teman-teman bayar ke Japan Pension Service setiap bulannya. Dan yang kedua, ketika teman-teman sakit, pasti teman-teman nggak perlu khawatir untuk wah kalau berobat ke dokter pasti mahal gitu ya, udah racun tikus saja biar cepat mati, cepat hilang sakitnya. Nggak kayak gitu ya di sini. Jadi kalau teman-teman sakit, langsung saja gunakan kartu asuransi kesehatan. Jadi kalau asuransi kesehatan itu macamnya ada banyak ya, ada yang dari pemerintah dan juga ada yang dari swasta, tergantung dari teman-teman sendiri mendaftarnya ke yang. Terus yang ketiga adalah dari sisi keindahan. Jepang itu salah satu negara tujuan pariwisata. Nggak ada salahnya lah teman-teman datang ke sini untuk main. Mungkin yang salah satu tujuannya adalah aku pengen bisa main ke Jepang gitu kan. Ya, selamat, silahkan mencari jalan untuk main ke Jepang yang murah, yang enak. Salah satunya adalah dengan bisa ngomong Jepang ya, bisa bahasa Jepang ya. Kalau dari segi alamnya sendiri, Jepang itu indah, cuma di dalam lubuk hati saya dalam Indonesia tetap the best ya. Emang lebih bagus Indonesia, cuman sayangnya satu, Jepang bisa mengeluarkan benar-benar potensinya ya kan, potensi wisatanya benar-benar bisa dikembangkan karena mungkin dari segi selain dari alamnya sendiri, dari segi penunjang baik itu transportasi, baik itu penginapannya, akomodasi dan lain sebagainya, mereka benar-benar top. Dan juga terutama kebersihannya ya, human service-nya juga mereka ramah juga, nggak kalah sama Indonesia. Ke tamu-tamu asing mereka ramah. Dan yang tadi saya ulangi lagi, kebersihannya benar-benar luar biasa. Bandingin sama Indonesia, ketika teman-teman mungkin jalan ke pantai yang harusnya indah, terus tiba-tiba ada yang mengapung-apung, entah itu botol plastik, sampah plastik, sampai kotoran manusia, mungkin pasti akan menghilangkan rasanya berwisata ya. Tapi tetap aslinya bagus Indonesia kok, tenang aja, nggak usah khawatir jauh-jauh datang ke sini. Semoga dengan 3 hal yang tadi yang saya sampaikan, yang pertama tadi apa, faktor pendidikan, yang kedua ekonomi, yang ketiga wisata, teman-teman bisa tertarik untuk pergi ke Jepang. Nggak promosi, bukannya apa-apa, tapi inilah Jepang apa adanya. Dan kemudian pasti saya akan ulang lagi, saya tambahkan tadi, yang pertama adalah temukan passion ya, passion, udah tahu passionmu, tentukan tujuan hidupmu, terus melangkahlah di tujuan hidupmu yang tepat ya, jangan melangkah ke tujuan hidup orang lain. Kamu nanti jadi kemana larinya? Kesasar, bahaya itu. Apalagi kesasar ke rumahnya orang lain. Ya kalau dia sendirian, kalau udah ada penjaganya repot. Kemudian sudah tahu passionmu, sudah tahu tujuan hidupmu, sudah menapak di jalur sesuai tujuanmu, dan yang kemudian melangkahlah. Saya ulangi, melangkahlah, melaku wo. Oi keo hashirema nankai mo yutakiru soe wa omae wa. Sudah nih yo. Cepet, kalau bisa cepat-cepat jalan, cepat-cepat melangkah. Karena apa? Orang yang mungkin di persimpangan yang teman-teman tidak harapkan sebelumnya, di situ akan ada banyak masalah. Sehingga di saat seperti itulah, ketika teman-teman mulai start lebih dulu, teman-teman akan lebih punya waktu untuk bisa menghadapi masalah tersebut, gak akan keburu-buru. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Niscaya kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Masih pengen ketemu dengan saya kan? Bukan? Harus subscribe yo. Sampai bertemu di kesempatan lainnya. Bye bye.